Halo, berjumpa lagi bersama saya Arif Karangan di Matematika Arif. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian 4-nya, yaitu prediksi UTBK SBMPTN 2020 mengenai pembahasan soal TPS kuantitatif ya. Jadi adik-adik yang ingin melihat prediksi 1, 2, dan 3 boleh lihat di playlist pada channel YouTube ini ya. Ada tulisannya di situ SBMPTN. Nah, buka saja di situ adik-adik. Di situ ada part 1, 2, dan 3-nya ya. Oke adik-adik, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini ya. Dan apabila jika Anda ingin mendapatkan video-video pengajaran untuk soal-soal SBMPTN berikutnya, nyalakan lonceng notifikasinya ya adik-adik ya. Untuk bagian 1, 2, dan 3-nya juga nanti saya akan lampirkan di deskripsi di bawah video ini ya adik-adik ya. Jadi Anda bisa membuka deskripsi itu dan melihat di situ bagian 1, 2, dan 3-nya ya adik-adik ya. Oke, soal yang pertama. Rata-rata dari nilai dari 5, 25 dan 45 di sini dikatakan adalah 10 ya adik-adik ya. Kemudian lebih banyak daripada rata-rata 15, 10 dan titik-titik. Dan ini titik-titiknya saya taruh di sini adik-adik ya. Sebenarnya di sini bisa kita misalkan dengan X adik-adik ya. Jadi di sini X-nya dan titik-titik ya. Nah, ini adik-adik di sini kan ada berapa bilangan di sini? Adalah 10 lebihnya, lebih banyak dari di sini kan ada 3 bilangan. Jadi bisa kita buat begini adik-adik. Jadi 5 ditambah 25, di sini ditambah 45. Ini kan ada 3 bilangan, berarti dibagi 3. Ini sama dengan 10 lebih banyak daripada rata-rata, berarti 10 lebih banyak. Berarti 10 ditambah ya, 10 lebih banyak ditambah rata-rata 15, 10 dan X ya. Ini 15 ditambah 10 ditambah X per 3 karena ini dikatakan rata-rata ya. Nah begini adik-adik, kalau saya ini dikali 3 semua, oke lah, jumlahkan semua dulu ini adik. Ini kalau dijumlahkan ini kan 30 ya adik-adik ya. 5 tambah 25 30 tambah 45 itu adalah 75. 75 per 3 ini sama dengan 10 ditambah, nah ini 15, ini kalau dijumlahkan 25 ditambah X per 3. Nah kalau saya adik-adik ini semua dikali 3, jadi semuanya ini dikali 3 ya, supaya kita tidak bekerja di pecahan ya. Jadi 3 dikali 75 per 3, 3-nya kan coret di sini jadi 75 ditambah 3 kali 10 itu adalah 30 ya adik-adik ya. Kemudian ini 3-nya coret jadi 25 tambah X saja ya. Nah, di sini X sama dengan, di sini kan 75 adik-adik ya. Di sini 30 tambah 25 ini kan 55 ditambah X. Jadi X sama dengan itu 75 dikurang 55. Nah, jadi X sama dengan 20. Gitu adik-adik ya. Jadi 20, X-nya 20, ternyata jawabannya adalah bagian ini, bagian A ya. Oh, persoalan apa, Pak? Oke, soal selanjutnya nomor 2. Pada suatu perusahaan, pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja dan pegawai junior rata-rata 4 tahun pengalaman kerja. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7, maka berapa rasio pegawai senior terhadap jadi senior terhadap junior. Jadi senior di sini adik-adik, senior di sini saya misalkan dengan S ya. Sedangkan junior itu saya misalkan dengan J. Jadi ini sebenarnya adik-adik ini adalah rata-rata gabungan. Jadi X gap di sini X gap sama dengan, nah di sini X gapnya adalah 7. 7. Nah, untuk mengerti X gap, sebenarnya X gap ini begini adik-adik ya. Ini rumusnya ya, X1 bar F1 ditambah X2 ditambah dikali F2 ini ditambah X bar ini N di sini Fn ini per di sini F1 ditambah F2 ditambah titik-titik di sini Fn ini sama dengan X gap ya. Ini X gabungan. Ini teorinya ya, untuk bukan teorinya, rumusnya ya. Jadi X gapnya di sini 7, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa pegawai senior memiliki rata-rata 16. Jadi senior 16 dikali S, ini senior ya, ditambah ya.
Di sini dikatakan juniornya 4 tahun, berarti 4 dikali junior. Nah ini senior ditambah junior ya, berdasarkan rumus yang gini adik-adik ya. X gap ya. Di sini sama dengan 7. Nah, 16 kali S itu ya 16S ditambah ini 16S ya, bukan bukan 165. 4 kali J itu 4J ya. Di sini dikali ke sana 7 kali S, di sini 7S ya adik-adik ya. Di sini ditambah 7J. Nah, yang sejenis samakan ya. 16S, di sini S ya. Ini S-nya di sini nyebrang jadi 7S. Kemudian di sini yang 7J-nya, di sini 4J-nya nyebrang jadi min 4J. Di sini 16 ini 9S ya. 9S 7 dikurang 4 ini adalah 3J ya. 3J. Berarti S berbanding junior di sini ini 3 ya adik-adik ya. 9-nya nyebrang di sini. Jadi di sini 1:3. Ini penyederhanaannya dibagi 3, dibagi 3. Nah, di sini senior, senior banding junior. Nah, ini adik-adik 1:3. Nah, ini jawabannya ya. Senior terhadap junior. Nah, ini senior terhadap junior ya. Jadi 1:3. Jawabannya adalah B ya. Oke, soal selanjutnya. Nomor 3, hasil pengurangan 2X kurang 2Y per 4 dan 3Y kurang 3X per 2. Nah, ini gampang sekali adik-adik. Jadi Anda bisa buat begini, 2X kurang 2Y ini per 4 dikurang. Ini kata dan ini lurus-lurus saja. Beda dengan kata dari ya. Jadi di sini 3Y dikurang 3X per 2 ya. Nah, oke. 2X. Nah, ini kan penyebutnya 4. 4 dan 2 ya. Penyebut ada 4 dan 2. Kalau saya di sini saya dikali 2 adik-adik ya. Berarti semuanya di sini juga harus dikali 2 supaya sama penyebutnya. Berarti 2X dikurang 2Y. Di sini per 4, di sini dikurang. Ini kalau dikali 6Y ya. 6Y dikurang 6X ya per 4. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Jadi 2X dikurang 2Y ini min dikali 6 minus 6Y. Min dikali minus 6 juga di sini tambah ya. Cuman bedanya di sini 6X ya. Di sini 6Y di sini dan di sini X ya. Ini per 4. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini 2X dengan 6X. 2X dengan 6X itu 8X. Minus 2Y dengan minus 6Y ini minus 8Y per 4. Nah, ini bisa difaktorkan adik-adik. Ini 8-nya di keluar jadi X dikurang Y ya. Di sini per 4, di sini coret, di sini 2 ya. Jadi di sini jawabannya 2 dalam kurung X kurang Y. Ada tidak di soal? Oh, enggak ada. Dia maunya dikali masuk adik-adik. 2 kali X itu 2X, 2 kali min Y itu adalah min 2 Y. Ada tidak ini adik-adik? 2X dikurang 2Y. Jadi jawabannya adalah ini adik-adik ya. Bagian B ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4, jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, juring AOB mewakili 3. Sebenarnya ini 3/8 adik-adik, ada saya ketik ya. Jadi ini 3/8 dan bagian lingkaran dan juring BOC mewakili 2/5 ya. 2/5 bagian lingkaran ya. Berapa sudut AOC? Jadi di sini AOB. Jadi di sini AOB ini adalah di sini adik-adik. Ini AOB 3/8 bagian ya. Ini 3/8 bagian. Kemudian BOC. Jadi ini yang ini ya, daerah ini adik-adik ya. 2/5 bagian. Nah, ini 2/5 bagian. Oke, di sini lingkar berapakah besar sudut AOC? AOC. AOC. Nah, adik-adik harus Anda ketahui ini adik-adik ya. Ini jumlahnya semua. Total sudutnya ini adalah 360. Jadi di sini semua 360 derajat ya. Jadi kita cari di sini saja dulu, di sininya saja dulu ya. Jadi di sini masih tanda tanya ya. Jadi tanda tanya di sini, tanda tanya di sini sama dengan, nah ini 1 dikurang, nah ini 3/8 bagian ditambah 2/5 ya. Supaya dapat di sini berapa bagian nanti ya. Secara keseluruhan kan itu satu bagian ya adik-adik. Jadi di sini 1/5
Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya di sini 40 ya. 40 bagi 8 itu 5 dikali 3 itu adalah 15 ya. Di sini 15, di sini 40 bagi 5 ini 16. 8 ya. Kemudian 8 kali 2 itu 16 ya. Jadi di sini 1 dikurang. Nah, ini 15. 15 tambah 16 ini adalah 31 per 40. Nah, kalau di sini kita kali 40 dikurang 31 per, nah ini per 40. Nah, ternyata di sini yang tanda tanya ini adalah 9 per 40 bagian. Nah, bagian ya. Nah, dia tanya berapa besar sudutnya. Nah, sebenarnya ini sudutnya, jumlah total sudut lingkaran ini adik-adik ini sebenarnya 360 derajat ya adik-adik. Jadi saya buat di sini lagi ya. Jadi ini tanda tanya dalam sudutnya ini ya. Ini dalam sudut 9 per 40 karena oke saya tulis bagian ya. Jadi 9 per 40 itu dikali 360. Nah, satu bagian ini satu bagian 360 derajat ya adik-adik ya. Kemudian ini hasilnya, ini dicoret. Nah, nolnya dicoret. Kalau 36 dibagi 4 itu adalah 9. Ini ya adik-adik ya, ini saya coret juga 4-nya dengan 36-nya. Ini 9 ya adik-adik. Jadi 9 kali 9 adalah 81 derajat. Jadi itu yang tanda tanya ya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah 81 derajat, yaitu bagian, nah ini bagian A. Oke, itu jawabannya ya adik-adik ya, bagian A. Oke, kita lanjut nomor 5. Soalnya begini ya adik-adik. Tabel berikut menunjukkan banyaknya CD terjual pada suatu toko selama suatu periode. Nah, jika baris atas menunjukkan jumlah CD terjual per hari dan baris bawah menunjukkan jumlah hari di mana CD terjual, maka berapakah median dari CD tersebut? Nah, ini ada median adik-adik ya. Jadi ME-nya itu yang ditanyakan. Ini bagaimana ME-nya? Nah, tentunya untuk mencari median pasti harus ada diurutkan, urutkan data. Nah, urutkan data. Pasti harus ada urutkan data ya. Jadi ini harus kita urutkan datanya. Di sini nilai paling rendah 32 ya. Jadi saya urutkan kembali adik-adik ya. Ini B1, di sini B2-nya ya. Jadi di sini adalah B1, di sini adalah B2 ya. Jadi 32 ini ada 4 hari, bukan 4 orang ya. 4 hari. Ini 4 hari. Sebenarnya ini adalah frekuensi adik-adik ya. Ini frekuensi, ini nilainya ya. Nilai ya. Oke, ini B1324. Kemudian setelah itu 41. Jadi 41 itu adalah 7 orang. Kemudian 45. 45 itu adalah 8 orang. Kemudian 51 ya. 51 ini ada 6, bukan orang ya, 6 hari ya adik-adik, sorry. Kemudian kalau 41 itu 41 sudah ya, berarti 60 ya. Ini 60. 60 itu adalah 5 ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, oke. Nah, untuk mencari median, ini kan median harus diurutkan datanya, sudah terurut ya. Nilai tengah, median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau saya adik-adik buat seperti ini, jumlahkan dari kiri adik-adik. Kalau di sini, ini sebenarnya sudah berapa data ini? Ini adalah 11 data ke sini ya. Kalau di sini, ini juga ada 11 data. Nah, sebenarnya bisa langsung diketahui dia punya nilai adik-adik. Pasti nilai tengahnya nanti di sini adalah 45. Sudah bisa diprediksi di sini 11 data, di sini juga 11 data. Nah, totalnya semua datanya di sini nanti adalah 11 tambah 11 ini adalah 30 data. Jadi mediannya nanti itu kita akan memperoleh median sama dengan, nah ini kan 30 data ya, berarti 30 dibagi 2, 30 dibagi 2 ditambah nanti data yang ke uh, di sini ya, 30 dibagi 2 ditambah 1. Nah, ini dibagi 2. Jadi mediannya nanti itu, ini rumusnya begini adik-adik ya. Berarti X15 ditambah X di sini 30 bagi 2 tambah 1 itu X16 ya. Begini sebenarnya untuk mencari mediannya ya. Jadi mediannya nanti itu berapa. Tapi kalau di sini adik-adik sudahlah, pasti hasilnya pasti 45.
Jadi ini pasti di sini mediannya, tidak usah menggunakan rumus ini lagi. Kalau mau silakan saja. Pasti mediannya di sini 45 ya. Ini cara cepatnya ya adik-adik ya. Tidak usah, tidak perlu menggunakan rumus ini ya. Oke, data yang ke-45 adalah, sorry, banyaknya median dari tabel ini yaitu 45. 45 jawabannya adalah C. Nah, itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut nomor 6. Berapa median dari himpunan A? Di sini ada pernyataan A mengandung 3 bilangan bulat. Dikatakan di sini rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Sama-sama bernilai 4. Ya, kalau dikatakan sama-sama bernilai 4, jadi kalau di sini adik-adik, di sini mengandung 3 bilangan dan di sini dikatakan rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Jadi bisa jadi bilangannya itu adalah ini adik-adik. 4, 4, 4. Nah, ini kan 3 data. Nah, kalau begini kan ini medianya sama, rata-ratanya sama. Ini akan X barnya pasti nanti 4, ini kan 12/4. Ini pasti 4 juga ya. Kemudian nanti dia punya modus. Modusnya juga pasti 4. Nah, oke. Jadi ini bisa saling berkaitan ya. Tidak bisa ada yang hilang satu ya. Kalau dikatakan mengandung 4 bilangan atau 5 bilangan itu lain lagi ceritanya, mungkin agak panjang. Tapi ini harus ini berkesinambungan ya, tidak bisa tidak apa tidak bisa ini dipisahkan ya. Kalau kapan dipisahkan jawabannya akan salah ya adik-adik ya. Eh, Tidak bisa dicari himpunan A-nya itu bagaimana. Berapa median dari himpunan A. Jadi himpunan A sebenarnya itu ini ya adik-adik ya. Himpunan A mediannya ya. Jadi ada 4, 4 dan 4 ya. Ya, di sini kita lihat pernyataannya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan pernyataan dua saya tidak cukup. Ini sudah salah ya adik-adik ya. Kemudian pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini mungkin ini juga salah juga ini ya. Tidak bisa rata-rata modus dari A sama dengan bernilai 4. Kalau kita tidak mengetahui bilangan itu apa, bilangan itu apa saja. Kalau sudah diketahui bahwa bilangan itu adalah 4, 4, 4, nah itu bisa. Ini pernyataan satu saja cukup, ini tidak bisa ya. Tidak mewakili ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Nah, ini dua pernyataan bersama-sama. Kata bersama-sama ini yang harus ada ya, yang saya katakan tadi harus bersama-sama ada ini ya. Harus bersama-sama. Bersama-sama, tidak boleh berpisah ya. Cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja pertanyaan saja tidak cukup. Nah, ini betul ya. Ini betul. Ini kita simpan dulu ya. Sempat ada pertanyaan yang agak ini ya, bisa lebih benar lagi. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan ini dan pernyataan dua saja cukup. Ini ingin mewakili bahwa satu saja itu sudah dan dua itu dan dua juga itu bisa ya. Enggak bisa ya, harus kedua-duanya ya. Jadi ini salah ya, adik-adik ya. Pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup. Nah, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oh, ini salah. Buktinya kan kita bisa cari ya. Kita bisa cari mediannya dan kita bisa cari rata-ratanya dan modusnya. Bilangan itu adalah 4 4 4 ya. Jadi itulah himpunan A. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup dan seterusnya ya. Nomor 7. Nah, ini nomor 7 adik-adik. Perhatikan dua hal berikut. Nah, ada dua hal berikut ya. Bilangan prima berdigit tunggal. Bilangan prima berdigit tunggal itu apa sih adik-adik? Bilangan prima berdigit tunggal 2, 3, 5, 7, 11. Oh, ternyata 11 tidak masuk karena maunya digitnya tunggal ya. Jadi kita hanya ambil 2, 3, 5, 7 saja. Kemudian faktorisasi prima dari 84 ya. Jadi 84 faktorisasi primanya kita buat dulu. Ini 2, ini 42, ini 2 dibagi 2 ya adik-adik ya. Ini 21 dibagi 3, ini berapa? 21, ini 7 ya, 21 ya, oke. Ini sudah. 2 dikali 2, ini kan dikali 3 dikali 7 ya. Jadi kita mau di sini, ini adik-adik sini 2,2, 3,7. Nah, dikatakan di sini jika suatu himpunan bilangan dibangun dengan menggunakan bilangan di atas, berapakah modusnya? Jadi kita buat di sini adik-adik ya. Di sini atau di sini bagus mungkin adik-adik ya. Kita batal di sini ya. Jadi ini 2, oke, 2. Di sini kan 2 ada 3 ya.
2, 2, kemudian 3, di sini 3, di sini 5, di sini 7. Sebenarnya sudah nampak ya adik-adik ya. Ini jadi modusnya itu adalah 2. Ini kan 2 yang paling banyak. Modus itu adalah yang paling banyak muncul. Dari sini tadi sudah kelihatan ya adik-adik. Di sini ada 2-nya, 3 ya. Jadi kalau Anda bisa cepat mendapatkan jawabannya, udah langsung saja 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 8. Soalnya itu begini. Pada gambar berikut berapakah nilai Z? Jadi kita disuruh cari nilai Z. Ini sebenarnya gampang sekali adik-adik. Di sini ada 5W, 4W, Z tambah 45. Jadi yang pertama yang harus adik-adik ketahui bahwa ini adalah sudut lurus. Ini total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi poin pertama yang harus Anda ketahui bahwa 5W ditambah 4W ini sama dengan 180 derajat. Ini kan 5 tambah 4 ini kan 9. 9W sama dengan 180 derajat. Jadi W ini sama dengan 180 derajat dibagi 2. Jadi W-nya bisa kita dapat bagi 9 ya adik-adik, sorry. Jadi 18 bagi 9 itu adalah 2. Nah, 20 derajat ya. Itu W-nya. Kemudian yang kedua bahwa ternyata ini ya adik-adik ya. Ternyata bahwa 4W ditambah di sini juga Z ditambah 45 ya. Ini ya. Ini sama dengan 180. Nah, karena ini juga adalah sudut lurus ya adik-adik ya. Jadi 4W, 4 dikali 20. Jadi di sini 80 derajat ya. Ditambah Z ditambah 45. Nah, gitu ya. Ini sama dengan 180 derajat. Jadi Z sama dengan 180 derajat dikurang. Ini 80 tambah 45 adalah 225. Ah, gitu. Jadi Z di sini sama dengan, ini kalau dikurangkan hasilnya adalah 50. Di sini adalah 55 derajat. Nah, itu. Jadi 55 derajat jawabannya adalah C. Gampang ya adik-adik ya. Kemudian pada gambar berikut L sejajar dengan M. Jadi ini sejajar ya. Ini ada harus ada begininya ya adik-adik ya. Itu tanda panah menandakan bahwa L dan M itu sejajar. Berapakah nilai dari X? Nah, sebenarnya nilai dari X bisa kita ketahui ya. Kalau ini kan Y bertolak belakang ya. Jadi ini di sini juga sama dengan Y. Nah, di sini juga sama dengan, di sini kan Y pernyataan pertama di sini dikatakan bahwa X sama dengan 3Y. Jadi bisa kita ketahui bahwa Y itu sama dengan ini 1/3X ya. Jadi di sini Y sama dengan 1/3X. Nah, di sini bisa kita cari nilai X-nya ya. Bisa kita cari nilai X-nya. Jadi Y sama dengan 1/3X. Nah, 1/3X ditambah di sini X ya. Di sini X. X sama dengan 180 derajat. Nah, bisa kita cari nilai X. 1/3X tambah ini kan kalau dikali 3 semua, ini saya kali 3 ya, supaya kita berbicara di bilangan bulat ya. Jadi ini 1/3 kali 3, ini X, di sini tambah 3X. Kalau 180 dikali 3, itu sama dengan 540. Jadi di sini 4X. Sebenarnya ini adik-adik, sebenarnya tidak usah dicari juga, nggak apa-apa sebenarnya, tapi saya hanya ingin memperlihatkan kepada Anda proses pencarian nilai X ya. Sebenarnya dari sini tadi sudah bisa didapat nilai X. Maksud saya tidak usah dicari juga karena di sini kan kita hanya mau saja pernyataan saja, itu pernyataan satu itu bagaimana, cukup tidak, pernyataan dua itu cukup tidak, atau kedua-duanya itu tidak cukup, atau kedua-duanya harus sama-sama ada ya, atau dan seterusnya. Ini 135 derajat. Nah, itu. Sebenarnya dari sini tadi sudah bisa didapat nilai X. Tidak usah Anda menyelesaikan seperti ini ya, itu panjang lebar sekali ya. Tapi di sini saya hanya memperlihatkan saja. Nah, ini sebenarnya pernyataan satu saja sebenarnya sudah cukup. Nah, pernyataan Y sama dengan 180 X kurang X ini sangat salah ya. Coba kita coba Y di sini. Kalau saya ambil ini ya. Jadi di sini Y-nya di sini kan 180 dikurang X ditambah X. Nah, ditambah X ini kan sama dengan 180. Nah, ini kan kalau dicoret 180 sama dengan 180. X-nya mana? Di sini X-nya mana? Ya, begitu ya. Jadi ini tidak bisa. Ini pernyataan ini tidak bisa ya. Jadi pernyataan satu saja itu cukup. Nah, cari di sini pernyataan satu saja yang cukup.
Pernyataan saya bagian A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pertanyaan dua saja tidak cukup. Pertanyaan dua saja tidak cukup ya, ada benarnya. Ini sudah benar juga, boleh dikatakan hampir benar ya. Ini yang membuat kalimat ini kurang baik ya. Kita cek dulu ya, kita tanda tanya dulu. Sempat ada yang lebih baik lagi. Pernyataan dua saja cukup untuk, wah ini lebih parah ini. Pernyataan dua tidak bisa ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tidak bisa, tidak bisa bersama-sama ya. Tetapi satu pernyataan saja, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Wah, ini tidak, ini salah juga. Seharusnya satu saja cukup. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Ini tidak bisa. Pernyataan dua juga tidak bisa. Jadi ini salah ya. Kemudian bagian E, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak. Wah, ini lebih parah ini. Masa dikatakan tidak cukup. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah A ya. Oke, soal selanjutnya nomor 10. Nah, di sini ada A dan B ya adik-adik ya. Nilai 38 pada segi 4A adalah hasil operasi aritmetik. Nah, ini sekali lagi operasi aritmetik ini adik-adik ya. Ini ada plus, kurang, bagi, dan apa kira-kira satu adik-adik. Dan kali ya. Nah, di sini 38 pada segi 4A adalah hasil operasi semua bilangan di luar segi 4A ya. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat. Ya, jadi ini yang ditanyakan ya adik-adik ya. Nah, begini adik-adik, Anda cari polanya supaya 3, 5, 4, 6 ini diapakan supaya dia dapat 38 yang dalam sini ya. Jika Anda bisa mendapat secepatnya, cepat-cepatlah mendapatkan jawabannya ya. Maksudnya begini adik-adik ya, saya kerja ya. Saya bercanda sedikit. Jadi begini caranya adik-adik. Di sini ini 5, ini adik-adik kali. Jadi di sini dikali ya. 5 dikali 4 itu 20. Sedangkan ini kalau Anda kali juga 5 kali 6 ini 18. Kemudian jumlahnya ini ya. Sorry. Hasilnya ini 18 dan 20. Ini saya buat di sini ya. Ini 18 dan 20 ketemunya di sini. Ini Anda tambah 18 tambah 20 ini sama dengan 38. Ini 38. Nah, pola ini Anda gunakan di bagian B juga. Jadi yang pertama ini ya adik-adik ya. Yang harus dikali. 3 kali 2 itu adalah 6 ya. Kemudian 4 kali 5 itu 20 ya. Kemudian kalau ini ini kali ya tadi adik. Kalau ini dijumlahkan adalah, saya buat di sini ya. Ini kalau dijumlahkan 6 tambah 20 hasilnya 26. Nah, 26 adalah bagian E. Oke, sekian dan terima kasih.